Baik, selamat bertemu kembali dengan saya dengan pembahasan. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang fungsi transenden. Gitu ya. Untuk fungsi transenden ini logaritma bilangan asli sama eksponen bilangan asli ya, seperti itu yang akan kita bahas. Nah, ada catatan ini kalau kita dilihat di nomor 12 dan 13 terkait dengan turunan ya, turunan dari apa namanya bilangan logaritma asli seperti ini. Nah, jangan lupa kalau misalkan nanti teman-teman ada eh, Y sama dengan ln fx. Jadi ada logaritma natural number ln itu ya. Nah, jadi ln fx maka turunannya itu atau boleh juga dy per dx-nya gitu ya. Nah, ini sama dengan satu per fx dikali dengan f aksen dari x itu sendiri. Nah, ingat ya, seperti itu. Atau boleh juga f aksen x dibagi dengan fx. Maka ini adalah turunannya. Apa itu f aksen x? Ya, turunan dari fungsi yang ada di sini. Gitu. Sedangkan bagaimana kalau bilangan Euler yang dipangkatkan? Nah, ingat kalau ada y sama dengan e pangkat fx, gitu ya. Maka nanti y aksen atau dy per dx-nya itu akan sama dengan f aksen x dikali dengan e pangkat fx. Ingat, dua bentuk ini yang selalu dipakai. Sehingga untuk menyelesaikan kasus dari nomor 12 ini ketika ada y sama dengan ln dari e pangkat min 2 x min 3, maka kita akan mencari turunannya. Berarti y aksennya itu adalah turunan dari pangkat. Nah, kita akan katakan bahwa kan ini E pangkat fx ya. Sehingga ini itu adalah fx-nya. Gitu. Atau sorry, misalkan ini adalah gx gitu ya. Maka nanti kalau misalkan nanti ada atau kita memiliki fungsi yang seperti ini kan ln E pangkat min 2 X min 3. Berarti turunan pertamanya adalah nanti kita akan cari dulu. Ini kan sama aja dengan saya tulis lagi Y sama dengan ln dari E pangkat U. Ya, begitu. E pangkat U itu mirip dengan yang ini kasusnya. Berarti nanti E pangkat U itu kalau diturunkan, kalau ada Y pangkat U, maka Y aksennya adalah U aksen dikali E pangkat U gitu ya, mirip dengan yang seperti ini karena U ini berupa fungsi sebenarnya sama dengan X. Sehingga di sini kan kita akan mencari nanti F aksen X dibagi dengan Fx tentunya. Maka jelas dong kita tahu fx-nya yang mana. Seluruhnya yang ini ya. Berarti E pangkat min 2 X min 3. Sedangkan kalau misalkan fx-nya itu adalah apa namanya E pangkat min 2 X min 2. Berarti F aksen X-nya menjadi berapa? Turunan dari ini. Nah, menggunakan konsep ini. Berarti E pangkat U. Berarti nanti min 2, E pangkat min 2, X min 2. Sehingga kita akan tulis di sini kalikan dengan min 2, E pangkat min 2, X min 2. Jadi hasilnya adalah min 2. Gitu. Ya. Berarti jawabannya ada di sini adalah min 2 untuk turunan pertama dari fungsi itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk yang nomor 13 kita punya fungsi Y sama dengan E pangkat min 2 ln X. Maka ini sama aja kalau kita anggap ini sebagai U. Nah, berarti atau sebagai Fx, berarti turunannya seperti ini. Tinggal dicari turunannya aja. Kalau misalkan U-nya itu adalah min 2 ln X, berarti nanti U aksennya apa? Min 2 dikali 1 per X gitu kan, turunan dari ln X kan 1 per X ya, atau min 2 per X.
Kenapa seperti sesimpel ini? Karena sebenarnya ini pakai aturan perkalian. U kali V adalah U aksen V ditambah UV aksen. Gitu nantinya. Ini U, ini jadi V. Jadi hasilnya pasti seperti ini. Atau boleh juga teman-teman dibeginikan. U-nya itu adalah ln X kuadrat. Gitu loh. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan seperti ini, maka U aksennya itu apa? U aksennya itu, ini min 2 ya. Kalau min 2 itu berarti nanti pangkatnya jadi min 2 di sini. Nah, berarti pakai rumus yang ini. F aksen berarti nanti kita cari misalkan turunan dari X min 2, misalkan turunannya, misalkan ini V aksennya itu berarti apa? Min 2 X pangkat min 3. Berarti dia itu punya nanti untuk F aksen X per Fx-nya, ini kita tulis turunannya itu berarti min 2 X pangkat min 3 per Fx-nya apa? X pangkat min 2. Nah, kalau sudah gitu tinggal kita coret saja ini jadi pangkat min 1. Hasilnya min 2 X pangkat min 1. Atau min 2 per X. Jadi sama aja hasilnya gitu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi ke sini. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa turunannya itu adalah U aksen kali E pangkat U. Nah, U aksennya apa? U aksennya itu min 2. Min 2 per X kan gitu ya. Dikali dengan E pangkat U. U-nya itu adalah min 2 ln X gitu. Jadi nanti min 2 per X dikali dengan E pangkat min 2 ln X gitu. Jadi jawaban yang tepat itu tentunya adalah yang A gitu ya. Baik, selanjutnya kita lihat untuk bentuk integral yang seperti ini juga sama seperti yang video sebelumnya saya sampaikan bahwa ketika ada suatu dua fungsi kuadrat dengan derajatnya itu selisihnya 1, maka ini bisa kita coba dengan cara substitusi. Ini kan selisihnya X pangkat 2, ini X pangkat 1 ya, selisihnya adalah 1. Maka integral 8X per 4X kuadrat min 5 dx itu menjadi U, kita misalkan U-nya itu adalah 4X kuadrat min 5. Berarti nanti DU per DX-nya berapa? DU per DX-nya itu sama dengan 8X. Ya, jadi DU per DX-nya itu adalah sama dengan 8X. Nah, dari sini maka DX-nya kemudian nanti ini boleh ditukar ya. Nah, berarti nanti DU per 8X sama dengan DX. Kenapa? Karena kalau misalkan kita punya 6 per 3 sama dengan 3 sama dengan 2, kan 6 dibagi 3 2 ya. Boleh dong kita tukar jadi 6 per 2 itu sama dengan 3. Maka ini tukar ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan kasih kotak. Artinya akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal ini. Sehingga integral 8X per 4X kuadrat min 5 dx berubah menjadi 8X per U. DX-nya ganti dengan DU per 8X. Maka kita tinggal coret saja. Hasilnya 1 per U DU. Ingat, nah ini bentuk dari, kalau ada integral 1 per X dx, itu hasilnya adalah ln dari X plus C. Kan begitu ya? Sehingga kalau ada integral 1 per U DU, ingat. 1 per X, X ini DX, U ini DO. Berarti sama saja konsepnya menjadi ln dari U ditambah dengan C. Ln U-nya berapa? U-nya sendiri kan udah ada. Kita udah kasih kotak. Berarti 4X kuadrat min 5 ditambah dengan C. Gitu. Jadi soal yang seperti ini tentunya lebih mudah ya kita selesaikan begitu. Oke, baik kita lihat nomor 15. Untuk nomor 15 juga sama, biasanya memang ini kalau bentuk yang seperti itu bisa dengan pemisalan ya, rata-ratanya seperti itu penyelesaiannya. Cara lain bisa saja, begitu ya. Tapi akan biasanya lebih ribet ya. Oke, untuk nomor 15. Kita lihat untuk nomor 15, kita punya soal
integral E pangkat X kuadrat ditambah 2X min 9 dikali dengan X plus 1 dx. Maka kita bisa pakai, kan ini fungsinya itu fungsinya selisih 1 ya dengan yang di sini. Maka yang tertinggi kita pakai pemisahan. Jadi kita misalkan U-nya adalah X kuadrat plus 2X min 9. Maka di sini du per dx-nya kita derivatifkan fungsi u terhadap variabel x, berarti nanti 2x plus 2. Dari sini kita boleh tukar posisi ya kayak tadi. Berarti du per 2x plus 2 sama dengan dx. Nah, kita kasih kotak, ini akan kita gunakan. Sehingga yang ini menjadi integral E pangkat X kuadrat plus 2X min 9 ini ganti dengan U. Gitu ya. Dikali dengan X plus 1, nanti dx-nya adalah ganti dengan, nah ini dx-nya itu kan du per. Nah, du per 2x plus 2. Nah, tugas kita kan mengeliminasi sebenarnya yang ini nih. Tapi di bawah nggak ada. Ya gimana caranya agar ada? Berarti kita koefisien x-nya cuma 1, di sini 2. Ya 2-nya aja kita keluarkan. Begitu loh. Jadi nanti integral E pangkat U X plus 1 dikali dengan du per 2-nya kita keluarkan. Berarti X plus 1 juga. Karena kan 2 kali X, 2X. 2 kali 1, 2. Tuh, tinggal kita coret. Sehingga hasilnya adalah berapa? Setengah, karena konstanta boleh dikeluarkan ya. Integral E pangkat U du. Catatan. Nah, catatan kalau integral E pangkat X dx, maka integralnya itu adalah E pangkat X plus C. Sehingga kalau ada integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U plus C. Perhatikan aja di sini. Kalau misalkan kita lihat X dx, U du. Jadi sama konsepnya. Maka di sini kita akan dapatkan hasilnya adalah setengah E pangkat U plus C. Nah, kita ganti lagi. Apa yang digantinya? U-nya. Dengan apa? Dengan X kuadrat plus 2X min 9 plus C. Gitu ya. Jadi memang ini lebih simple kalau misalkan kita lihat di cara pengerjaan menggunakan substitusi. Selanjutnya kita akan lihat soal yang nomor 16. Misalkan kita dikasihkan tentukan nilai integral tentu berikut. Nah, integral tentunya kalau kita lihat ini bisa pakai pemisalan ya, ini sebenarnya Pak X-nya ada loh di sini. 2 per 4X plus 1. Di atas itu ada X, cuman pangkatnya 0, selisihnya 1. Maka ini bisa dimisahkan pakai U. Gitu ya. Oke, kita lihat. Integral 0 sampai 1 untuk 2 per 4X plus 1 dx, berarti nanti misalkan U-nya adalah 4X plus 1. Berarti du per dx sama dengan 4. Atau dari sini kita dapatkan du per 4 itu sama dengan dx. Atau dx-nya itu adalah du per 4. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal masukkan integral 0 sampai 1 2 per U kali dx-nya ganti dengan du per 4. Tinggal di satukan, berarti integral 0 sampai 1 2 per 4 kali 1 per U du gitu ya. Atau 1 per 4, 2 per 4 itu setengah ya. Berarti dia nilainya adalah setengah integral 0 sampai 1 untuk 1 per U du. Dan kita tahu integral 1 per U itu tadi sudah adalah ln mutlak U. Jadi setengah ln mutlak U plus C. Gitu. Nah, ingat di sini tuh plus C itu kalau dia integralnya terbuka. Kalau tertutup dari 0 sampai 1, ininya nggak perlu kita tulis lagi. Gitu loh. Karena sudah ditutup, sudah ada apa namanya intervalnya begitu dari 0 sampai 1 untuk luasnya. Nah, selanjutnya berarti nanti setengah dikali. Nah, sekarang kita substitusikan batas atasnya 1. Tapi sebenarnya ini ln dari U-nya harus ganti lagi karena U tadi itu 4X plus 1 loh. 4X plus 1. Nah, berarti dia dari 0 sampai 1. Setelah itu tinggal kita masukkan saja. Batas atasnya adalah ln dari 4 kali 1 ditambah 1. Gitu ya. Nanti dikurangi dengan berapa nih? Ln dari 4 kali 0 ditambah setengah 1. Oke, ini harusnya.
Berarti ada kurung lagi, berarti nanti setengah dikali ln 4, gitu ya. Ln 4 plus 1 berarti ln 5, gitu ya. Dikurangi dengan ln. Nah, di sini 0 berarti 0 tambah 1 ln 1. Gitu. Berarti ini 1/2. Ln 1 berapa ya? Ln 1 itu adalah 0. Kan gitu ya? Berarti nanti ini sama aja dengan ln 5. Ingat, ln 1. Ln itu nilainya 1, tapi kalau ln 1 itu nilainya 0. Jangan lupa. Ya, jadi ln 1 adalah 0. Jawabannya adalah setengah ln 5. Apakah bolehkah kita melakukan dengan mengganti dulu batasnya, misalkan integral 0 sampai 1 untuk 2/4 X plus 1 dx, ganti misalkan pakai U, boleh, batasnya juga diganti jadi 2/U. Nah, dx-nya ganti dengan du/4. Nah, batas yang ini bukan 0 lagi, tapi kita coba masukkan ke fungsi U-nya. Nah, ini kalau misalkan apa namanya, U-nya adalah 4X plus 1. Nah, ini cara lain ya. Untuk X-nya adalah 0, berarti U-nya berapa? 4 kali 0, 0 tambah 1, 1. Nah, untuk X-nya sama dengan 1, batas atasnya berapa? 4 kali 1, 4 tambah 1, berarti U-nya adalah 5. Maka batasnya dari 1 sampai dengan 5. Gitu, berarti nanti integral 1 sampai 5 di sini adalah setengah ya. 2 dibagi 4 kan setengah. 1/U du berarti nanti setengah ln U, batasnya dari 1 sampai 5. Tinggal masukin setengah ln 5 dikurangi ln 1. Nah, berarti nanti setengah kali ln 5. Sama saja ya dengan yang atas. Cuma lebih simpel. Tapi batasnya harus diingat. Kan ada yang dirubah. Begitu. Ya. Oke. Nomor 17. Untuk nomor 17, di sini kita tahu bahwa kalau misalkan kita pakai pemisalan U-nya itu nggak mungkin kita menggunakan U-nya adalah X kuadrat. Kenapa? Karena nanti dia itu kalau U X kuadrat berarti di sini nanti tetap aja dapat si fungsinya itu apa namanya, akan panjang pengerjaannya begitu, karena kan berputar-putar terus. Karena ciri dari kita mengerjakan parsial atau misalkan dengan substitusi itu lihat aja, misalkan pangkat apa namanya, cari fungsi yang kalau kita turunkan itu bisa lebih sederhana. Nah, maka kalau yang kasus yang seperti ini bisa kita gunakan dengan parsial, gitu ya, integral parsial. Gitu. Kalau integral parsial berarti nanti integral X kuadrat E pangkat 3 X dx, maka kita cari antara X kuadrat dengan E pangkat 3X itu yang lebih sederhana. Kalau kita turunkan, yang lebih sederhana itu adalah X kuadrat. Kenapa X kuadrat diturunkan bisa jadi 2X, 2X diturunkan jadi 2, 2 diturunkan jadi 0. Beres. That's it. Tapi kalau E pangkat 3, X kita turunkan terus, itu akan terus berulang. Kita nggak dapat nilai 0 gitu loh. Maka jelas di sini U-nya itu kita ambil X kuadrat. Dari sini nanti du per dx-nya berarti jadi berapa nih? Jadi 2x gitu ya. Atau du-nya itu adalah 2x dx, misalkan begitu ya. Setelah itu kita punya devi. Devinya itu berarti apa? E pangkat 3 x dx. Berarti nanti P-nya berarti integral dari E pangkat 3 x. Nah, jangan lupa kalau integral dari E pangkat 3 x berarti kita tinggal masukkan saja begitu ya. Kalau yang seperti ini berarti berapa nih? 1 per turunan dari ini ya, 1/3 gitu ya. 1/3 E pangkat 3x gitu. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Ya sudah, kalau udah seperti ini tinggal masukkan saja. Rumusnya itu apa? Integral UV UdV itu sama dengan U kali V dikurangi integral V du. Gitu. Berarti tinggal masuk-masukkan. Nih, jadi berapa nih? U-nya itu adalah X kuadrat. V-nya itu adalah 1/3 E pangkat 3X. Gitu kan? Ya. Dikurangi dengan integral V-nya 1/3 E pangkat 3X dikali dengan du-nya ganti dengan 2x dx. Nah, ini du-nya tuh ini. Yang akan kita pakai kan cuma ada 3 aja. Nah, ini yang akan kita pakai U kali V sama du.
Oke, kita sederhanakan dulu. 1/3 rapihkan. X kuadrat kali E pangkat 3X. Dikurangi 1/3 kali 2 berarti 2/3 integral dari E pangkat X kali E pangkat 3X dx. Nah, kalau teman-teman perhatikan, untuk yang ini kasus yang X E pangkat 3X nggak bisa langsung lagi kita kerjakan. Langsung diintegralkan maksudnya, tapi harus dilakukan proses sekali lagi untuk memparsialkannya gitu. Maka untuk yang kasus seperti ini, boleh teman-teman misalkan lagi untuk kasus yang ini nih. Untuk kasus yang ini berarti nanti misalkan lagi U-nya itu adalah X. Berarti nanti DU-nya per DX-nya adalah 1. Atau dari sini kita punya DU sama dengan 1 DX. Nah, kita simpan. Ini juga kita simpan. DP-nya berarti nanti E pangkat 3X DX. Maka P-nya sendiri adalah 1/3 E pangkat 3X. Nah, ini akan kita pakai. Dengan demikian nanti kita akan dapatkan apa? U kali V untuk 1/3 X kuadrat min E pangkat 3X dikurangi 2/3. Nah, ini hasilnya berarti U kali V X kali berapa nih? 1/3 X E pangkat 3X gitu ya. Dikurangi dengan berapa? Integral dari VDU. Jadi nanti integral dari 1/3 E pangkat 3X. Nah, DU-nya ganti dengan DX. 1 DX. Oke. Berarti nanti kita dapatkan 1/3 X kuadrat E pangkat 3X dikurangi 2/3 kali 1/3 X E pangkat 3X dikurangi. Nah, ini E pangkat 3X diintegralkan. Berarti jadi apa? 1/3 kali 3 gitu ya. E pangkat 3 X plus C. Kita tinggal rapikan saja sekarang. Nah, gitu. Berarti ini sama dengan 1/3 X kuadrat E pangkat 3X dikurangi 3 kali 1, 2 kali 1, 2, 3 kali 3, 9. X E pangkat 3X. Nanti min kali min jadi positif ya. 2 kali 1, 2/3 kali 3 kali 3, 27 E pangkat 3X plus C. Tuh, jadi ini sebenarnya cara pengerjaan yang cukup lumayan mudah sih sebenarnya, asal kitanya banyak berlatih saja untuk pengerjaan soal-soal yang bentuknya seperti ini. Apakah ada alternatif lain untuk mengerjakan biar lebih cepat? Tentunya ada. Nah, maka konsep apa yang bisa kita gunakan? Konsep tanjalin. Jadi ada konsep nih, ada tanjalin. Tanjalin itu konsepnya satu diturunkan, satu diintegralkan. Mana yang kita turunkan? Yang kita turunkan itu yang paling sederhana bisa diturunkan. Jadi 0 tadi. Maka dari X kuadrat dengan E pangkat 3X, kalau kita turunkan ini yang bisa diturunkan dapat 0 tuh ya. Jadi 2X. 2X turunkan 2. 2 diturunkan 0. Beres kalau udah sampai 0. Gitu. Udah. Nah, yang ini kita integralkan. Integralkan berarti 1/3 E pangkat 3X. Integralkan lagi. Berarti karena kan ini juga diturunkan, berarti ini diintegralkan yang kanan. Jadi 1/3 kali 3, 9 E pangkat 3. Turunkan lagi. Berarti nanti 3 kali 9, 27. 1/27 E pangkat 3X. Nah, kalau udah kayak gini udah cukup. Karena yang kirinya juga udah 0 gitu. 3 kali nurunin berarti 3 kali integralin. Nah, setelah itu berarti teman-teman tinggal kalikan saja. Ini kalikan positif. Nanti ini kalikan negatif. Ini kalikan positif. Selang-seling ya. Oke, berarti jawabannya itu akan sama dengan kalikan ke sini. Jadi 1/3 X kuadrat E pangkat 3X. Minus, berarti min 2X atau 2/9. Karena 2X kali 1/9, 2/9X ya. E pangkat 3X. Kemudian plus 2 kali 1/27 berarti 2/27 E pangkat 3X plus C. Tuh, hasilnya adalah sama ketika kita mengerjakan dengan cara yang parsial ataupun tanjalin. Maka cara tanjalin ini cara yang paling mudah sebenarnya untuk kita kerjakan atau menyelesaikan soal-soal integral.
Oke. Nah, selanjutnya kita lihat nomor 18. Ini juga sama. Integral tertutup tapi ya. Integral tertentu dari 0 sampai 1 untuk x e pangkat 3x dx. Sebenarnya kalau pakai konsep parsial, ini memang harusnya konsep parsial ya. Satu diturunkan, satu diintegralkan. Silakan nanti bisa teman-teman dilatih untuk parsial karena tadi sudah saya jelaskan. Saya langsung saja pakai tanjalin untuk kasus yang seperti ini. Maka nanti, oke, walaupun di sini ada batasnya, gimana? Ya ini terakhir aja hasil dari integral itu kita cari nilainya dengan cara apa? Mensubstitusikan batas-batasnya gitu aja. Intinya kita harus cari integral dari ini. Maka dengan aturan tanjalin kita gunakan x e pangkat 3x, berarti yang ini kita turunkan. X itu jadi 1, turunkan lagi jadi 0. Nah, ini diturunkan, berarti berapa? 3e pangkat 3x. Turunkan lagi, jadi berapa? 3 kali 3, 9. Jadi 9e pangkat 3x. Beres? Sudah. Nggak perlu kita lanjutkan. Kenapa? Karena cukup. Ini cuma 2 kali nurunin, berarti yang kanan 2 kali integralin. Nah, ini kita kalikan positif, negatif. Ini selang-seling ya, plus min plus terus. Kalau banyak ya terus saja selang-seling. Yang pertama itu selalu positif ya. Maka hasilnya adalah sepertiga x e pangkat 3x kemudian dikurangi dengan 1 kali sepersembilan e pangkat 3x. Nah, ingat karena ini adalah batasnya tertentu atau integral tertentu, batasnya ditulis 0 sampai 1. Teman-teman tinggal masukkan saja sekarang angka 1 dan 0-nya. Berarti nanti sepertiga. Sekarang batas atasnya 1 ya. Kali 1, E pangkat 3 kali 1 dikurangi sepersembilan E pangkat 3 kali 1. Nah, dikurangi dengan sepertiga kali 0 E pangkat 3 kali 0 dikurangi sepersembilan E pangkat 3 kali 0. Nah, gitu. Berarti hasilnya berapa? 1/3 kali 1, 1/3 ya. E pangkat 3 dikurangi sepersembilan E pangkat 3. Dikurangi dengan berapa nih? 0. Berarti ini jadi 0 ya. Oke, berarti ini min sepersembilan E pangkat 0. Nah, E pangkat 0 itu berapa sih? E pangkat 0 itu adalah 1. Berarti nanti kita tuliskan di sini berapa nih? Sepertiga. Oke, sepertiga ini sepersembilan sama kan penyebutnya jadi 9 ya, berarti ini 3/9. E pangkat 3 dikurangi sepersembilan. E pangkat 3 min ketemu plus sepersembilan kali 1. Berarti nanti kita keluarkan apa namanya, atau kita selesaikan dulu aja ini. 3 kurangi 1 berarti 2. 2/9 E pangkat 3 ditambah dengan sepersembilan. Maka ini bisa kita tulis menjadi 2E pangkat 3 ditambah 1 dibagi dengan 9. Nah, ini dengan cara tanjalin. Atau boleh juga 1 plus 2E pangkat 3/9. Gitu ya. Kalau misalkan menggunakan tanjalin super mudah, jadi nanti teman-teman bisa mengerjakan soal-soal itu. Kalau misalkan dirasa parsial sulit, ya teman-teman gunakan aja aturan tanjalin. Asal ingat aturannya, satu diturunkan, satu diintegralkan. Mana yang diturunkan? Yang diturunkan itu adalah yang kalau kita turunkan itu bisa menghasilkan 0. Kalau tidak, berarti jangan diturunkan. Ambil yang satunya lagi. Nah, bagaimana kalau dua-duanya tidak bisa diturunkan? Contoh sin dan cos itu kan muter aja di situ. Atau sin dengan maka itu kemungkinan tricky banget. Berarti kita harus mau tidak mau menggunakan parsial gitu ya. Karena itu biasanya ada pola yang terbentuk sehingga triknya kita bisa gunakan begitu. Baik, itu dulu untuk apa namanya pembahasan kali ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.